mulai dari produksinya, mulai dari distribusinya, penyimpanannya harus tepat. Kan keberhasilannya yang level pertama kan ngetes keberhasilan. Iya. Imunnya ini terbentuk gak? Iya. Ternyata terbentuk bagus, berarti kan clear. Dr. Benyamin Kristianto adalah seorang dokter sekaligus pemimpin di bidang kesehatan dan politik yang memiliki rekam jejak panjang dalam pelayanan masyarakat, manajemen rumah sakit, dan kegiatan sosial. Ia menyelesaikan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran UNPAD pada tahun 1994 dan melanjutkan pendidikan Magister Administrasi Rumah Sakit, MARS. Perjalanan karirnya dimulai dari tingkat pelayanan dasar sebagai Kepala Puskesmas Sidomulyo dan Pule Trenggalek. Ia kemudian menjabat sebagai Direktur RS Budi Asi Trenggalek serta Direktur Medis di RS William Booth. Kini, ia dikenal sebagai pemilik RS Sheila Medica, menunjukkan komitmennya yang kuat dalam pelayanan kesehatan. Dr. Benyamin aktif dalam berbagai organisasi profesi dan sosial, diantaranya Ikatan Dokter Indonesia dan Pelkesi. Ini Pak, hasil paru-paru Bapak ini ada plek paru-paru di sini Pak. Ini yang putih, maksudnya paru-paru itu warnanya hitam, tapi ini ternyata putih. Ini yang disebut pneumonia atau plek paru-paru. Jadi tugas mengobati Bapak itu adalah membuat yang putih ini berubah menjadi hitam kembali. Lekas sembuh Bapak. Ya, lekas sembuh Bapak ya. Di dunia politik, ia merupakan Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim. Kini, ia mengabdi sebagai anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Dengan latar belakang dokter, legislator, dan aktivis sosial, Dr. Benyamin adalah figur multidimensional yang mengabdikan hidupnya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Tribuners. Kembali lagi bersama saya Cindy dalam podcast DPRD Jawa Timur Gebrakan Wakil Rakyat. Dan Tribuners, di episode kali ini, di sini kita akan membahas tentang salah satu tantangan besar yang masih terjadi di Indonesia, yaitu adanya penyakit tuberkulosis atau TBC. Ini saya akan bacakan datanya sebentar. Berdasarkan Global TB Report 2024, Indonesia itu menempati posisi kedua dunia dalam hal beban kasus TBC setelah India. Jadi India yang pertama dan kita yang kedua dengan kasus TBC terbesar. Diperkirakan terdapat 1.090.000 kasus TBC dan 125.000 kematian setiap tahun. Kemudian di Jawa Timur sendiri, Tribuners, dari data terbaru triwulan pertama tahun 2025 mencatat sekitar 23.310 kasus TBC. Dan sepanjang 2024 ada 116.752 kasus, sehingga menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai penyumbang penderita TBC terbesar kedua di Indonesia. Dan salah satu upaya penting dalam pencegahan TBC ini adalah adanya vaksin. Nah, untuk membahas itu lebih jauh, sudah ada ahlinya di sini yang hadir bersama saya, Dr. Benyamin Kristianto, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur. Selamat datang, Dr. Benyamin. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, pemirsa Tribuners. Ya, baik. Yang kita cintai. Baik, dokter. Ini saya juga agak kaget ya, dokternya membaca datanya yang luar biasa besar gitu. Mungkin selama ini kita dengar bahwa kasus ini tuh banyak terjadi di Indonesia. Tapi mungkin orang-orang banyak yang tidak tahu juga bahwa kita tuh nomor 2 sedunia. Dokter. Ya, jadi terima kasih teman-teman podcast dari Tribun dan Surya. Jadi tema yang kalian tampilkan di sini ini sangat penting. Kenapa pentingnya? Karena kita tahu di media-media sekarang ini ada tentang vaksin, lalu ditakut-takuti dengan hal-hal yang aneh-aneh. Hal-hal aneh-aneh misalnya soal Bill Gates datang dan segala macam. Iya, betul. Padahal tema yang utama di sini itu adalah sebenarnya kasus penyakit TBC. Yang demikian tingginya, dan Indonesia itu ranking kedua dari tadi seperti Mbak sampaikan dari India, begitu ya, nomor satunya. Jadi kasus penyakitnya tinggi dan lebih gawat lagi fatality-nya atau angka kematiannya itu tinggi sekali, yaitu bisa 14 kematian per jam. Per jam? Ya, se-Indonesia, maksudnya dalam skup Indonesia bukan Jawa Timur. Gitu ya.
Jadi angka kematiannya 14 kematian itu per jam itu kan dahsyat itu. Iya, betul. 1 jam mati 14, 1 jam mati 14 gara-gara TBC. Jadi angka kematiannya tinggi. Oleh karena itu kita hari ini Mbak Cindy dengan Tribun News maupun Surya, hari ini kita memegang peranan penting untuk menyampaikan pada masyarakat. Oke. Kalau kita ingin generasi kita sehat, kalau ingin anak kita sehat, keluarga kita sehat, karena TBC itu menularnya melalui droplet. Droplet itu maksudnya melalui ludah. Iya. Nah, kita tahu di Indonesia ini kan sangat senang sekali ngerumpi. Iya. Ngumpul sama-sama satu keluarga, ngumpul temennya, gengnya, gitu. Udah ngomong sembari ketawa, wah, itu kan dropletnya keluar. Lalu tak sengaja terhirup oleh temannya yang mengandung bakteri daripada Mycobacterium TB. Dia terhirup, maka terjadilah terkontaminasi. Nah, itulah kenapa kasusnya cukup tinggi gitu ya. Karena droplet. Belum lagi minum 1 gelas saking bestinya. Nah, 1 gelas minum, kasih gelas berikutnya barengan. Nah, itu bisa berdampak penularan melalui ludah tadi gitu ya, droplet gitu. Nah, jadi inilah pentingnya kita memberitahu masyarakat bahwa masyarakat ini harus paham kasus kematian TBC itu tinggi, 14, sekian per jam. Per jam. Dan ini harus kita tanggulangi supaya kita membentuk generasi muda yang sehat, tidak sakitan, dan tentu kita tidak mau keluarga kita salah satu daripada 14 yang meninggal itu. Baik, dan itulah tadi Dokter Ben, ini ada munculnya vaksin nih untuk DBC. Itu seberapa penting sih Dokter Ben? Ya, jadi kita berkali-kali saya sampaikan bahwa preventif pencegahan itu lebih baik. Iya. Ya, contoh misalnya hipertensi, darah tinggi. Kalau kita cegah telaten, pola makan dia jaga, dia tidak mungkin jadi stroke, lumpuh sebelah. Oke. Begitu ya. Iya. Jadi kalau sesuatu penyakit kita cegah, dampak maksimalnya itu bisa hilang. Termasuk TBC. TBC ini nanti ciri-ciri orang TBC itu biasanya Mbak batuk-batuk kronis. Nah, batuk-batuk kronis. Kronis itu maksudnya berlarut-larut. Lalu badannya tambah kurus. Suka keringat malam hari, berkeringat malam hari, begitu ya katanya. Demamnya karena subfebris, demamnya tidak terlalu tinggi tapi naik malam hari. Nah, itu gejala daripada TBC. Nah, dulu itu TBC itu menular banyak di Indonesia. Kenapa? Mbah-mbah kita itu suka makan sirih, lalu dia meludah, taruh di kaleng. Oh iya. Oh, di kaleng? Ya, taruh di kaleng di pot gitu, taruh sebelah tempat tidurnya. Nah, ini bisa menyebabkan menyebar. Oh, I see. Dari lendir yang bekas putumnya tadi, lendirnya itu ditaruh, menyebarlah ke dalam satu rumah itu. Waduh, cucunya lewat bermain, mbak, ketularan dia. Anak lewat dan segala macam. Jadi preventif atau pencegahan itu sangat penting. Terus kenapa sih dokter, kenapa penting ini tadi disampaikan Mbak? Begitu dia sakit TBC dengan berat badan turun, sehingga energi dia hilang, dia tidak bisa produktif lagi, tidak bisa kerja. Iya, betul. Karena dia tidak bisa bekerja, nanti orang yang usia produktif ini, yang mestinya masih bisa kerja, akhirnya dia tergantung pada keluarganya. Berobatnya, walaupun TBC itu ditanggung oleh BPJS ya, jadi tapi berobatnya, wirawirinya dia tidak produktif lagi, jadi itu bisa berdampak besar terhadap ekonomi keluarga. Nah, oleh karena itu pentinglah vaksin, tujuannya mencegah supaya tidak terjadi penyakit itu. Dengan harapan berarti kualitas orang ini menjadi tinggi, produktivitas tetap terjaga karena dia tetap sehat. Oke. Kemudian dok, tapi kita dari kecil itu sudah ada beberapa kali vaksin ya itu, tapi menurut dokter itu kenapa angkanya dari kematian TBC itu masih begitu tinggi ya dok di Indonesia? Ya, itu juga yang kadang-kadang saya bertanya sama dinas kesehatan. Dari kecil bayi kita udah divaksin BCG namanya. BCG ya. Ya, tetapi kenapa kok angka kematian kita masih tinggi di Indonesia ini? Gitu. Jadi saya sering memberikan masukan pada dinas kesehatan maupun menteri kesehatan dengan jajarannya bahwa itu harus diperhatikan satu, mulai dari produksinya.
Apakah vaksin yang diproduksi BCG itu benar-benar suatu vaksin yang berkualitas, benar-benar atau tidak gitu? Karena vaksin itu ada dua macam tipe, Mbak. Ada yang aktif, ada yang pasif. Aktif itu dia punya bakteri itu dilemahkan. Nanti dia secara aktif membentuk imun di tubuh. Ada yang pasif itu diambil sebagian organ dari bakteri itu. Misalnya bakteri itu berbentuk manusia misalnya, maka diambillah umpamanya telinganya, supaya menimbulkan daya tahan, atau tangannya begitu. Nah, yang ditakuti mestinya bahan yang mesti diambilnya itu bukan tangan atau telinga, misalnya pahanya. Yang bisa membentuk antibodi lebih bagus, begitu. Ternyata salah ambil. Jadi produksinya, apakah vaksin ini benar-benar vaksin yang berkualitas atau tidak? Kedua, begitu diproduksi banyak, dia kan disimpan, Mbak. Apakah penyimpanannya benar? Karena vaksin ini kan nggak boleh bakteri yang ada di sana, kalau yang bentuk aktif ya, tidak boleh sampai bakterinya mati. Jadi dia harus tetap di bawah suhu tertentu yang tidak boleh terlalu dingin, juga tidak boleh terlalu panas, begitu. Jadi penyimpanannya bagaimana? Lalu setelah diproduksi dari Jakarta misalnya, kan dikirim umumnya ke Jawa Timur. Nah, distribusinya bagaimana? Pada saat pengirimannya ternyata pakai lama, pengirimannya panas di mobilnya atau apa, kan hasilnya jelek lagi, begitu. Dari provinsi ini distribusi lagi ke kabupaten, dari kabupaten atau kota distribusi lagi ke puskesmas, dari puskesmas dibawa lagi ke posyandu. Berarti distribusi ini pegang peranan. Nah, terakhir itu adalah soal vaksin, cara pemberiannya. Apakah benar itu IM atau subkutan, cara pemberiannya itu? Karena kalau salah pemberiannya itu salah, cara pemberiannya salah, tentu akan hasilnya juga salah. Gitu. Jadi banyak komponen, Mbak, yang mempengaruhi keberhasilan suatu vaksin. Maaf dok, itu cara pemberian itu yang seperti apa dok maksudnya? Cara pemberian, misalnya kan IM itu maksudnya di otot atau ada yang subkutan. Harusnya di sini, tapi ternyata di sini gitu ya. Kedalamannya, Mbak, ada yang subkutan itu artinya di bawah kulit dicubit, terus disuntik, itu namanya subkutan di bawah kulit. Ada juga yang IM itu maksudnya di ototnya, misalnya di stetoid atau di bokong misalnya gitu. Itu namanya intramuskuler atau melalui ototnya, begitu ya. Oke dok, dan untuk mungkin yang bagi Tribuners yang masih awam sekali dok, mungkin tentang vaksin yang lagi diuji klinis ya berarti ini ya, untuk vaksin TBC ini mungkin bisa dijelaskan dok? Ya, jadi info ke saya sekarang ini vaksin itu sudah sampai grade yang ketiga. Sampai grade ketiga, maksudnya grade yang pertama itu adalah vaksin itu dicoba secara ambil zat-zat kayak tadi ya, bagian tubuhnya atau apa dilemahkan. Kedua, diuji coba itu nanti kepada hewan. Apakah hewan ini timbul imunnya atau tidak? Apakah hewan ini juga ada, misalnya efek samping meninggal hewannya itu. Nah, itu dicoba pada level hewan. Ketiga ini menguji coba kepada level manusia. Nah, ini vaksin katanya sedang pada level mencoba pada manusia. Nah, jadi sebenarnya di hewan ini sudah berhasil lewat. No problem. Jadi ini kayak tahap selanjutnya ya dok ya? Betul. Oke. Nah, ini kalau misalkan vaksinnya sudah rilis ini dok, setelah sudah melalui beragam hal dan kita doakan bersama bahwa itu works ya dok ya. Langkah selanjutnya dari dokter dari Komisi E dari Jawa Timur. Ya, jadi kan berarti dari satu yang perlu kita sampaikan pada pemirsa semua, pemirsa, bahwa pemirsa Tribunus nggak perlu takut bahwa vaksin ini nanti berdampak ini. Enggak, karena vaksin yang akan launching, ini kan belum di launching ya Mbak ya? Iya, belum. Akan launching, itu sudah melewati tahap yang tadi saya bilang, melalui hewan dan tidak ada dampak apapun. Artinya keamanannya luar biasa lah, keamanannya. Sehingga pada level yang berikutnya, pada manusia. Nah, setelah itu terproduksi, tadi yang saya sampaikan barusan itu, maka saya sudah sampaikan pada Dinas Kesehatan Jawa Timur, agar koordinasi sama Menteri Kesehatan kita,
bahwa hal-hal yang tadi saya sebut tadi, mulai dari produksinya, mulai dari distribusinya, penyimpanannya harus tepat. Iya. Termasuk dinas kesehatan nanti kepada provinsi kabupaten harus melakukan sosialisasi cara pemberiannya, termasuk maunya misalnya dari puskesmas ini mau ke posyandu pakai termos apa, Iya. jangan-jangan hanya dikantongin, padahal mestinya Waduh, kan ya. ada termos esnya Khususnya batunya, ya full packnya ada es batunya gitu untuk membawa itu. Jadi itu perannya begitu. Oke. Dok, berarti untuk vaksin itu sendiri, Dok, itu hanya diperuntukkan, nantinya itu hanya diperuntukkan untuk bayi kah seperti kita dulu, atau ada kelompok usia yang bisa atau perlu untuk mendapatkan vaksin itu, Dok? Ya, teknis pastinya saya tidak tahu. Belum tahu ya, ya. Tapi kalau bayi itu pasti ya, mungkin mengganti vaksin BCG yang keberhasilannya tidak bagus, begitu. Nah, sekarang tinggal level keduanya. Level keduanya itu adalah booster namanya. Jadi kayak kadang-kadang kayak hepatitis itu kan divaksin 3 kali, Mbak. Oke. Vaksin pertama dilihat titernya bagus nggak. Kalau belum bagus di booster, diperkuat. Iya. Nah, mungkin menurut saya yang kita yang sudah pernah vaksin BCG perlu di booster Ya, supaya memproduksi imun yang cukup untuk menangkis kuman itu. Gitu. Itu yang namanya booster, Pak. Oke. Kemudian, Dok, ini kita sudah melewati COVID-19 ya, Dok, ya. Di situ lagi banyak-banyaknya vaksin saat itu yang juga awal-awal mendapatkan banyak gejolak nih dari masyarakat Indonesia juga. Nah, di vaksin TBC ini, Dok, dari DPRD Jatim sendiri ini apakah akan memperjuangkan juga nih, Dok, agar vaksinnya itu gratis juga nih seperti itu karena ini program pemerintah. Oke. Karena ini program pemerintah, maka wajib pemerintah itu menggratiskan. Oke, ya. Ya, jadi saya tidak ngerti dari pusat nanti kebijakannya apa, tapi menurut saya BCG itu kan gratis. Kita ini kan vaksin di posyandu itu kan gratis, Pak. Mulai dari BCG, ada polio, ada campak, ada DPT, semua gratis ya? Semua gratis. Jadi mestinya kalau memang tujuan kita ini menyelamatkan warga Indonesia daripada penyakit TBC, tentu tidak boleh berbayar. Iya, even boosternya ya, Pak? Ya, harus gratis semuanya, begitu. Iya. Nah, di situ pemerintah harus hadir dengan anggarannya. Soal anggarannya itu dari APBN dari pusat misalnya, atau dibantu dengan kolaborasi dengan APBD tingkat 1 atau 2, itu nanti kita bicarakan lebih satu. Tapi kalau saya mengharapkan gratis. Karena kalaupun gratis ini aja kan masih ada beberapa orang yang ketakutan. Iya. Ya, gratis saja masih ketakutan. Ragu-ragu untuk vaksin, apalagi berbayar. Iya. Mungkin tidak akan ada, atau sebagian ada yang mau atau tidak. Tergantung dia punya pemahaman gitu ya. Iya. Oke, Dok. Last ya, Dok ya. Ini ada harapan nih mungkin dari Dr. Ben sendiri terkait program vaksin untuk mengendalikan angka TBC di Indonesia dan juga di Jawa Timur juga. Ada rencana khususkah yang dirancang oleh Komisi DPRD? Ya, jadi kemarin itu setelah rapat paripurna, kalau tidak salah waktu yang hadir Pak Emil itu menyampaikan bahwa tidak keberatan Jawa Timur menjadi uji coba, bahasanya begitu. Oke. Nah, kalau menurut saya sih bagusnya supaya masyarakat tidak ragu dan was-was. Begitu vaksin itu produksi dan berjalan dengan baik seperti zaman dulu COVID, maka mestinya pejabat-pejabat negara itu melakukan yang vaksin pertama. dulu. Ya. Oh iya, kayak dulu ya. Ya, Oke. termasuk di Jawa Timur. Jadi gubernur, anggota dewan, begitu-gitu melakukan vaksin pertama. Untuk meyakinkan pada masyarakat bahwa, loh, nggak ada masalah tuh, kita aja vaksin sehat-sehat aja, begitu ya ceritanya. Oh iya sih. Karena supaya masyarakat jadi tenang dia pada saat melakukan. Karena kan seperti zaman dulu COVID itu kan dihubungkan dengan segala macam. Misalnya ada microchip lah, ada apa, apa. Tapi kan buktinya setelah COVID-nya hilang kan, chipnya itu kemana kan nggak ada juga begitu. Artinya tidak terbukti ya ketakutannya masyarakat ya. Artinya kan memang
tujuan vaksinnya itu menyelamatkan daripada masyarakat, begitu kan katanya. Jadi kalau menurut saya yang harus dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat, tidak perlu takut dengan diberikan contoh pejabat-pejabat ini melakukan vaksin duluan, menurut saya, supaya menenangkan mereka, gitu ya. Oke, baik. Dok, mungkin untuk rilisnya sendiri, info lebih lanjutnya, Dok? Rilis pastinya sih saya belum tahu ya, karena uji in vivo manusia itu kan butuh waktu cukup lama, mungkin 6 bulanan begitu ya ceritanya. Nah, mungkin kita tunggu 6 bulanan ini karena kan yang tadi disampaikan Mbak, ini kan sebenarnya kalau uji keberhasilannya kalau dia sudah sampai level ketiga, mestinya itu keberhasilannya udah bagus. Makanya kan diterusin lagi. Apa ada level selanjutnya lagi apa sudah ya Dok itu berarti? Kan keberhasilannya yang level pertama kan mengetes keberhasilan. Iya. Imunnya ini terbentuk gak? Iya. Ternyata terbentuk bagus, berarti kan clear. Yang pertama. Kedua itu kan bukan soal keberhasilan efisiensi atau efektivitas saja. Ada efeknya, tapi efek sampingnya bagaimana? Makanya langkah kedua kan dicoba kepada hewan. Nah, untuk dicoba ke hewan itu kan efek samping itu kan kadang-kadang kita butuh waktu kan Mbak? Iya. Memang kan ada namanya alergi hipersensitif, itu ada yang tipenya immediately cepat sekali, begitu Mbak misalnya saya suntik habis itu Mbak langsung reaksi itu yang reaksi cepat gitu. Tapi ada juga setelah sampai rumah baru gatal-gatal. Ada juga 2-3 hari kemudian baru rasa kok perut saya nggak enak, badan saya nggak enak, misalnya begitu. Nah, jadi pada saat meneliti efek samping ini butuh waktu untuk menyaksikan ada nggak nih efek, begitu kan ceritanya. Oh, setelah disuntik nggak ada apa-apa, hewannya nggak mati misalnya, berarti aman. Dilihat 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ada dampak nggak pada mereka? Kalau tidak ada dampak apa-apa kan berarti aman. Nah, level kedua itu sudah lewat. Ini sekarang tinggal level mencoba pada manusia, begitu. Jadi mestinya sih kalau level ketiga ini sudah melewati level 2, mestinya level 3 ini ya tidak ada masalah yang terlalu beda dengan level kedua, gitu. Karena kalau memang efek sampingnya ada, ya hewannya sudah mati. Nah, tapi kan level 2-nya sudah terlewati ya. Tinggal meyakinkan saja kepada manusia ada efek samping lainnya enggak. Baik Dok, terima kasih banyak ini tentang informatif sekali tentang vaksin TBC ini, dan seperti harapan dari Dr. Ben juga bahwa masyarakat kalau bisa sih jangan terlalu takut ya. Bisa dicoba dulu seperti yang zaman di COVID dulu, mungkin dari kepala-kepala daerah dulu yang mencoba supaya masyarakatnya, warganya ini juga tentram, tenang gitu. Nggak apa-apa kok sebetulnya, demi kebaikan bersama juga, karena bukan individu kan, itu vaksin ini juga baik untuk sekeluarga, orang lain juga, orang-orang terdekat kita, orang-orang tersayang kita, bukan hanya melindungi diri kita sendiri. Betul. Begitu ya Dok ya? Jadi kalau ada orang yang takut ataupun sebenarnya di Jawa Timur ini sudah ada aplikasi, Bu. Aplikasi ada. Kita bisa self assessment, menilai diri sendiri ada gejala TB atau enggak. Kalau nggak salah namanya ATB, kalau nggak salah ya. Jadi udah ada aplikasinya itu untuk mengenal. Contohnya misalnya ada pertanyaan yang ditakutin kan gini, masyarakat ini yang ketakutan. Makanya saya sering kali sampaikan pada masyarakat juga. Misalnya ada pertanyaan, apakah ada batuk-batuk, begitu ya. Orang itu, jangan-jangan nanti saya dikarantina, jangan-jangan saya begini. Malah dijawabnya tidak ada. Nah, itu yang sebenarnya menurut saya teman-teman atau masyarakat tidak perlu takut. Karena kalau kalian berbohong, kalian ini akan mencelakai satu keluarga kalian. Karena kalian menularkan penyakit itu kepada satu keluarga. Jadi, be honest, bicara aja apa adanya. Honestly, saya memang batuk ya batuk. Supaya apa? Karena TBC ini 90% Mbak, 85-90% disembuhkan total. Bisa itu? Ya, asal ketemunya dini. Maksudnya pada step awal. Jadi kalau dia baru batuk-batuk, selama batuk-batuk ini belum sampai badannya lemes, tidak ada komplikasi manapun, 80-90% itu kesembuhannya total, begitu. Nah, artinya nggak perlu takut. Malah dia menyembunyikan, akhirnya telat, akhirnya berdampak pada dirinya dan keluarganya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Dr. Ben atas waktunya juga, atas informasinya juga, dan Tribuners, semoga nanti dengan rilisnya vaksin ini bisa membantu kita semua juga akan menjaga diri kita dan juga orang-orang tersayang dan terdekat kita. Baik, saya Cindy
dari podcast DPRD Jawa Timur Gebrakan Wakil Rakyat pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.